Perkenalkan, nama saya Maria Titi Rolobi, mahasiswa aktif semester 2 Universitas Katolik de La Salle Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1, yaitu tentang teori-teori psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan, suatu teori, akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Suatu teori juga adalah suatu konseptualisasi yang umum. Suatu teori terdapat 4 macam, yaitu psikologi, psikoanalisis, behaviorisme, psikologi humanistis, dan teori kognitif. Psikologi menurut para ahli, yang pertama Sigmund Freud. Sigmund Freud ini adalah pendiri psikoanalisis, merupakan ahli psikologi yang pertama yang memfokuskan perhatiannya kepada totalitas kepribadian manusia, bukan kepada bagian-bagiannya. Selain itu, dengan memfokuskan pada salah satu aliran saja, diharapkan dapat mengenal lebih mendalam, memanfaatkan psikologi bagi kehidupan. Yang kedua adalah psikologi humanistis. Psikologi ini mempunyai akar pada pemikiran eksistensialisme dengan tokoh seperti Kierkegaard dan lain-lain. Yang ketiga, menurut Erik Erikson, perkembangan psikososial terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu komponen yang baik dan komponen yang tidak baik. Yang keempat adalah teori perkembangan kognitif. Teori ini memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Mengapa kita membutuhkan teori? Nah, karena teori ini berfungsi yang pertama sebagai kerangka berpikir, yang kedua memberi dasar dan alasan ketika melakukan intervensi dan tindakan nyata, yang ketiga mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlakuan yang baik. Perilaku dan sudut pandang psikoanalisis. Salah satu disiplin ilmu yang berupa menjelaskan perilaku manusia ialah psikologi. Faktor-faktor determinan perilaku manusia namun tak jarang bertolak belakang secara ekstrim. Yang ketiga, tujuan perilaku manusia ialah merespon stimulus atau rangsangan. Yang keempat, Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis, merupakan ahli psikologi pertama yang memfokuskan perhatiannya kepada totalitas kepribadian manusia. Sigmund Freud berkeyakinan bahwa jiwa manusia mempunyai struktur, meski tentu tidak terdiri dari bagian-bagian dalam ruang. Struktur jiwa ini meliputi id, superego, ego, perilaku dan sudut pandang psikoanalisis. Yang pertama, salah satu disiplin ilmu yang berupa menjelaskan perilaku manusia ialah psikologi. Yang kedua, faktor-faktor determinan perilaku manusia, namun tidak bertolak belakang secara ekstrim. Yang ketiga, tujuan perilaku manusia ialah merespon stimulus ini. Yang keempat, Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis, merupakan ahli psikologi pertama yang memfokuskan perhatiannya kepada totalitas kepribadian manusia. Sigmund Freud berkeyakinan bahwa jiwa manusia mempunyai struktur meski tentu tidak terdiri dari bagian-bagian dalam ruang. Struktur jiwa ini meliputi yang pertama id, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Peran dan fungsi perilaku sudut pandang psikoanalisis. Yang pertama, struktur jiwa meliputi 3 instansi atau sistem yang berbeda-beda, serta masing-masing sistem ini memiliki peran dan fungsi tersendiri. Keharmonisan dan keselarasan kerjasama sangat menentukan kesehatan jiwa seseorang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah id. Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal yang sistem kerjanya menggunakan prinsip kesenangan.
Yang kedua adalah ego. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana yang bekerja atas dasar kenyataan pada dunia luar untuk menilai realita. Yang ketiga adalah superego. Superego adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian sehingga tahu benar, salah, baik buruk dan tidak boleh. Defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Freud menggunakan istilah mekanisme pertahanan diri untuk menunjukkan proses tak sadar yang melindungi individu dari kecemasan melalui pemutarbalikan kenyataan. Freud mengemukakan beberapa hasil pengembangan ahli psikoanalisis. Yang pertama resepsi, yang kedua supresi, yang ketiga pembentukan reaksi atau reaction formation, yang keempat fiksasi, yang kelima regresi, yang keenam menarik diri, yang ketujuh mengelak, yang kedelapan menyangkal kenyataan, yang kesembilan fantasi, yang ke-10 rasionalisasi, yang ke-11 intelektualisasi, dan yang ke-12 proyeksi. Hati nurani itu sama dengan superego. Peranan hati nurani dalam kehidupan etis dapat fungsional hanya bila seseorang menyadari rasa bersalah dan tahu mengapa ia bersalah. Superego bersifat lebih luas daripada hati nurani. Hati nurani merupakan salah satu unsur dalam superego. Freud mengatakan bahwa selain hati nurani, superego juga meliputi self-observation dan ego ideal, gambaran yang dipakai seseorang untuk mengukur dirinya dan sebagai standar yang harus dikejar. Psikososial. Menurut Erik Erikson, perkembangan psikososial terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, komponen yang baik itu adalah komponen yang diharapkan. Dan yang kedua, komponen yang tidak baik, yaitu yang tidak diharapkan. Teori belajar behavioristik. Teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulan yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulan tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Yang kedua, dampak atau akibat dari respon adalah berupa reaksi terhadap stimulans atau rangsangan. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku stimulus ke respons. Dalam teori behavioristik mementingkan faktor lingkungan dan menekankan pada faktor bagian, menekankan juga tingkah laku yang tampak dengan menggunakan metode objektif, sifatnya mekanis, dan mementingkan masa lalu. Baiklah, itulah hasil presentasi saya dari kelompok 9. Terima kasih.